Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila, apabila dikatakan lakum kepadamu, tafassahu, berlapanglah fil majalis, di majlis atau di tempat-tempat duduk bersama, majalis, fafsahu, berlapanglah. Yafsahillah, maka Allah akan melapangkan lakum bagimu. Wa idza qila, dan apabila diucapkan unsuju fansuju, berdiri, berdirilah. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antaramu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Atau walladzina utu, arti asalnya walladzina utu teh didatangkan, walladzina, dan orang-orang yang utu didatangkan. Al ilma, ilmu, darajat, dengan beberapa derajat jamak. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha teliti, maha waspada, maha teliti, maha awas, maha tahu, maha segalanya tahu, atau maha tahu rahasia. Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada majelis permusyawaratan rakyat, ada majelis ulama, ada majelis taklim. Majelis taklim baitur rahim berasal dari kata jalasa, yajlisu, julus, majelis, tempat duduk, tempat berkumpul, tempat berbincang, tempat berdialog, tempat berdiskusi. Maka lapangkanlah, niscaya Allah, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan. Dan apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, berdiri. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Makanya berdasar ayat ini judulnya bisa saja apa saja judul nama, sesuai dengan kehendak kita memberi judul ayat, tergantung kalimat yang kita jadikan kalimat utama. Jadi kalau tadi melapangkan, bisa judulnya memberikan peluang pada orang lain, bisa juga dikasih judul ayat ini etika majelis. Etika majelis. Kemudian yang ketiga, judul yang ketiga bisa juga tingginya derajat orang yang beriman dan berilmu. Bisa juga kita kasih judul ayat ini Allah maha teliti dan maha tahu. Jadi judul ayat ini bisa dari berbagai keahlian masing-masing. Tarikh ayat di Ibnu Jarir At-Tabari yang dikenal dengan julukan Syaikhul Mufassirin, guru besar tafsir,
Kan ada Syekhul Mufassirin, ada Syekhul Muhaddisin. Kalau Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir dikenal dengan Syekhul Mufassirin. Kalau Syekhul Muhaddisin itu Imam Al-Bukhari, Muhammad Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu Syekhul Muhaddisin. Nah, kata Imam At-Tabari, yaitu halaf yang wafat 310 Hijriah, dengan mengutip berbagai pendapat. Pendapat pertama, Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan majelis peperangan dalam mengatur strategi perang. Jadi majalis, karena memang jamak ya, majelis. Kata Ibnu Abbas, itu lebih kepada ngatur strategi perang. Kemudian kata Mujahid, muridnya yang wafat 103 Hijriah, juga murid Aisyah, secara historis ayat ini berlaku pada pertemuan di majelis Rasul secara khusus yang memerintah untuk memberikan keleluasaan kepada orang yang baru datang. Jadi kalau kita berada di dalam suatu majelis, kemudian ada yang baru datang, itu mesti diberikan kelapangan. Seperti jamaah Baitur Rahim, karena ingin memberikan kelapangan bagi orang yang berminat majelis ilmu, maka yang tidak berminat bubar setelah sholat itu, karena ingin memberikan kelapangan kepada yang tolab ilmu. Jadi, supaya yang tolab ilmu itu bebas gitu. Karena yang tolab ilmu ba'da subuh kan nilainya seperti umroh apabila dilanjutkan dengan sholat duha atau sholat isyraq. Jadi kalau kita nangkring majelis ilmu setelah sholat subuh, kemudian kita paksakan sampai waktu sholat isyraq terbit matahari, kemudian ditutup dengan sholat isyraq atau sholat duha, itu nilainya sama dengan umroh. Maka kita diberi kelapangan oleh jamaah yang tidak berminat mengambil nilai sholat umroh itu. So, nu hayang mempunyai nilai sholat umroh, saya pergi, Anda duduknya santai, berlapangan, berlapang-lapang, tidak pada desek-desek. Coba kalau pada desek-desek ngajinya kan nggak enak, tapi kalau lapang begini kan enak, nikmat gitu. Kemudian yang ketiga, mencakup segala majelis di kalangan orang-orang mukmin agar memberikan kesempatan kepada pihak lain yang ingin menyampaikan pendapat. Jadi ada juga di dalam etika bertolak ilmu, diskusi, memberikan peluang kepada yang berpendapat lain. Itu artinya tafassahu. Jadi secara historis ayat ini berkaitan dengan penghormatan terhadap orang-orang yang berilmu. Mesti diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Orang yang paling ahli mesti menyampaikan pandangannya tentang apa yang dikuasai. Jadi utul ilmi di sini atau utul ilmah di sini kan tidak semua orang itu punya keahlian segala hal, tapi itu tergantung kepada keahlian masing-masing. Nah, maka kita memberikan kelapangan menyampaikan pendapat itu kepada yang ahlinya. Ahlinya ini di bidang apa? Silakan bicara tentang itu. Sekarang terjadi gempa di Cianjur, maka kalau ingin tahu hakikat gempa, ya ke ahli gempa. Kalau saya mah tentang gempa di Cianjur
merasakan aja goyangnya begitu saya ngantar titipan dari majelis taklim Baitur Rahim, dari sebagai maklis, dari berbagai tempat dan titip saya bawa ke sana ke lokasi. Begitu sampai di lokasi Baru Kasok, Desa Sukamulya, langsung gempa terasa di sana, di tempat nama terasa gempa keras. Jadi saya tidak tahu gitu apa itu hakikatnya, nggak tahu, itu mah ke ahlinya. Kok kenapa begitu keras terasa di tempatnya? Dan memang hebat gitu ya di Cianjur itu, karena saya menyaksikan sendiri kerusakannya, porak-porandanya daerah Cugenang, daerah kecamatannya, terutama tiga kecamatan yang sangat rusak. Dan kebetulan mertua dan keluarga dan ipar-ipar itu di kecamatan Cugenang, jadi paling rusak. Dan jadi kembali lagi, kalau kita ingin tahu tentang hakikat gempa, rahasianya dan sebagainya, ya kepada ahlinya. Walaupun seperti dikatakan oleh Profesor Surono, ya sampai sekarang di seluruh dunia oke canyawan kapan gempa itu terjadi. Jadi walaupun profesor gempanya banyak, hebat-hebat, tapi tetap saja sampai sekarang di seluruh dunia juga belum ada yang bisa meramal kapan gempa itu terjadi. Jadi itu mah hanya praduga-praduga saja. Tapi ya minimal mereka sudah meneliti. Tapi yang jelas bagi kita, tidak boleh menyudutkan pihak manapun. Ajarkan teh sebab di Cianjur loba kemaksiatan. Pan loba nu maksiat mah di daerah, ya terus terang ada kemaksiatan di seluruh kota juga. Tapi lebih banyak di kota dan lebih banyak di Cipanas, Cisarua, dan eta mah salamet di kota jeung di Cipanas. Di Cisarua mah tidak porak-poranda, tidak begitu hancur gitu dibanding dengan Cugenang. Padahal kan mertua saya waktu itu terjadi gempa itu sedang sholat, jadi sedang sholat duhur, ya, terjadi gempa, dia tidak sadar adanya gempa, malum di atas 90 usianya, tidak sadar adanya gempa, cuman anaknya, adik ipar melihat ada di dalam, dan itu sudah runtuh pinggirnya, bingung kemana asuh. Untung ada jendela, ditabrak jendelanya, hancur, baru diambil, timahnya digendong. Dan sampai sekarang saya bawa ke rumah. Kalau ceritanya, bumi emak hancur, begitu bumi emak hancur, emak itu boga imah ya macam. Gitu aja ceritanya. Jadi berulang-ulang bumi emak teh hancur, emak teh geus boga imah sekarang. Ya emak tenang aja di sini, saya bilang. Ya itulah. Jadi untungnya mungkin ada keuntungannya bagi yang sudah lanjut usia, dia tidak merasakan begitu hebatnya dahsyatnya karena tidak mengetahui apa yang dia diketahui sebelumnya. Sampai sekarang ya cuman gitu aja. Nah, bumi mati hancur gitu ya, tidak apa-apa. Ya itu historis ya, di dalam segala kelapangan. Kemudian historis yang kedua, Al-Baghawi yang wafat 516 meriwayatkan sanad Muqatil bin Hayyan bahwa Rasul SAW sangat menghormati sahabat kalangan pejuang Badar, baik kalangan muhajirin maupun ansor. Jadi Rasul itu ada penghormatan khusus gitu.
kepada para pahlawan Badar yang ikut perang Badar. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Namanya juga perang Badar, yaitu di Sumur Badar. Nah, orang yang ikut perang Badar, baik Muhajirin maupun Ansor, sangat dihormati oleh Rasul. Pada suatu hari banyak orang yang datang ke suatu majelis mendahului yang lain. Jadi para sahabat yang lain itu lebih dahulu datang, lebih dekat kepada Rasul, lebih mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap ada yang datang menyampaikan salam kepada Rasul dan Rasul juga menjawabnya. Lama-kelamaan majelis tersebut semakin terasa sempit. Jadi kalau majelis Rasul semakin lama semakin terasa sempit. Karena bertambah, beda dengan majelis di Baitur Rahim, semakin lama semakin lowong. Karena banyak sahabat yang datang, sehingga menyempitkan Rasul. Sampai Rasul itu hese duduk, saking sempitnya. Kalau di Baitur Rahim enak gitu, bebas duduknya. Kalau Rasul itu semakin sempit ketika ada majelis itu. Ketika ada yang datang yang semakin berdesakan, maka Rasul memerintah agar yang lainnya bergeser. Dan ada pula yang diminta berdiri oleh Rasul itu, supaya geser, ada yang berdiri. Akhirnya sahabat pejuang Badar itu tidak kebagian tempat. Tidak kebagian tempat dekat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada yang tidak mau berdiri, sedangkan yang lainnya ada yang tidak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang menyenangi peristiwa tersebut. Kenapa kok orang yang mau datang tidak dikasih tempat, tidak dikasih peluang? Maka turun ayat ini. Jadi secara historis kaitan dengan etika majelis. Sekarang kita lihat tanasub ayat atau kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa tanazau bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Itu ayat 9. Ayat 9 menyeru agar orang yang beriman menjauhi pembicaraan atau musyawarah atau majelis yang membicarakan urusan dosa dan pelanggaran serta mendurhakai Rasul. Pembicaraan orang mukmin hanyalah urusan, sambil dikoreksi saja tulisannya, urusan kebaikan dan takwa. Nah, ayat 11 memberikan pedoman bagaimana seharusnya etika majelis agar menghargai orang yang lebih beriman dan lebih berilmu. Jadi dalam pembicaraan itu, dalam diskusi, kan orang itu punya kemampuan masing-masing, punya ilmu sesuai dengan keahlian masing-masing. Nah, maka ayat 11 ini memberikan pedoman bagaimana seharusnya etika majelis menghargai yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, orang yang memiliki keahlian mesti diutamakan. Kenapa di situ disatukan iman dan berilmu? Karena kalau di dalam diskusi, dalam rapat, dalam musyawarah, majelis, pokoknya DPR, kan di situ ada berbagai macam praksi di Indonesia. Kalau kita pahami ayat ini kekinian, di DPR, di MPR itu kan berbagai keahlian ilmu dan juga berbagai keimanannya macam-macam. Nah, maka ketika diskusi kita memberikan peluang kepada keahliannya itu.
Dan keahliannya itu yang berdasar iman. Kita kalau jadi nanti ketua MPR atau ketua DPR atau DPRD atau jadi ketua RW lah karena RT itu kan ada musyawarah. Nah, di dalam musyawarah itu ada yang ingin menyampaikan pendapat, maka pilih siapa yang punya keahlian dan kita pilih siapa yang keimanannya itu yang kita berikan peluang. Dan kita tidak boleh diskusi atau bermusyawarah di dalam perbuatan dosa, pelanggaran dan maksiat kepada Rasul. Kaitan yang kedua, kita lihat ayat 10, innaman najwa minasyaitan yahjunal ladina amanu wa laysa bidarhim syai'a illa bi'idnillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Pada ayat 10 ditandaskan bahwa pembicaraan rahasia tentang strategi menyedihkan mukmin tidak akan membuat madarat kepada mukmin. Justru itu akan semakin bahaya bagi kafir sendiri. Nah, ayat 11 mengajarkan agar iman dan ilmu itu lebih diutamakan dalam segala pembicaraan. Oleh karena itu, hendaklah menjauhi pembicaraan kekufuran, tetaplah dalam keimanan. Tanasub yang ketiga, ayat 9 dan 10 berbicara tentang musyawarah. Musyawarah rahasia yang dilarang. Ayat 11 berisi tentang etika musyawarah yang dibenarkan. Oleh karena itu, jangan musyawarah yang dilarang, tapi musyawarahlah yang bermanfaat, utamanya tentang keimanan, keilmuan, serta mengikuti etika yang telah ditetapkan. Tanasub yang keempat, ayat sebelumnya menandaskan bahwa ada musyawarah yang menurunkan derajat manusia, yaitu yang melanggar aturan Rasul, dan ada juga yang menyedihkan, dan ada pula yang meninggikan. Ayat 11 menandaskan bahwa orang mukmin yang berilmu bakal meraih derajat tinggi. Oleh karena itu, jika ingin meraih derajat tinggi, maka tingkatkan iman. Tanasub yang kelima, ayat 9 dikunci dengan perintah takwa. Wattaqullah alladzina ilaihi tuhsyarun, ayat 9. Kemudian ayat 10 dikunci dengan perintah tawakal. Falyatawakkalil mu'minun wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ayat 11 dikunci dengan wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti, Allah Maha tahu tentang apa yang dikerjakan manusia. Keterkaitannya bahwa mana yang bertakwa, siapa yang paling bertakwa, siapa pula yang kurang tawakal, siapa pula yang kurang iman, siapa pula yang tinggi iman, siapa pula yang tinggi ilmu, itu pasti diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha peneliti. Oleh karena itu derajat manusia sesuai dengan iman dan ilmunya, dan itu semuanya diketahui. Bakal diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanasub. Sekarang tak berikutnya tafsir kalimat atau tahlil. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini sama dengan ayat 9. Ayat 9 juga ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 11 juga ya ayyuhalladzina amanu. Yang melarang orang mukmin mengadakan pembicaraan rahasia tentang perbuatan dosa, berbuat pelanggaran dan mendurhakai Rasul. Hal ini merupakan rangkaian ayat sebelumnya sebagai bimbingan pada orang mukmin. Panggilan wahai orang beriman juga merupakan penghormatan. Jadi kalau ayat 9 berkaitan dengan aturan larangan,
yang berisi insya'iyah lin nahyi, ya. Kalau ayat 9 mah ya ayyuhalladzina amanu teh larangan, berisi larangan. Kalau ayat 11 berisi perintah. Karena memang Quran ditinjau dari sudut pendidikan, ada pendidikan amar berisi perintah, ada pendidikan nahi berisi larangan, ada pendidikan basyir berita gembira, ada nadir berita duka. Pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa pembicaraan rahasia yang melanggar aturan tidak akan besar bahayanya bagi orang mukmin. Jadi mereka berbicara tentang strategi memerangi orang mukmin, itu mereka tidak akan berhasil, tidak akan berdampak negatif terhadap orang mukmin. Ayat ini memanggil orang mukmin untuk mengikuti etika lain agar tetap kokoh, tidak dipengaruhi atau tidak bisa dirusak oleh orang-orang yang memikirkan strategi menghalangi keimanan. Mereka itu harus tetap kokoh dan kuat. Pengunci ayat 10 menandaskan bahwa orang mukmin itu bertawakal. Hanya di ayat 10-nya bertawakal hanya kepada Allah. Dan pangkal ayat 11 ini menyeru orang mukmin. Maka bertawakal itu ada rangkaiannya. Jadi kalau tadi perintah bertawakal, maka rangkaian tawakal itu pada ayat berikutnya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Perkataan tafassahu, lagi-lagi mengutip At-Tabari, bermakna melapangkan tempat. Karena makanan fasih itu tempat yang luas, tempat yang leluasa. Jadi kalimat ini memerintah agar meluangkan tempat untuk pihak lain yang membutuhkan. Jangan membuat orang lain berkesulitan. Dan memang fenomena di masyarakat banyak yang berusaha menyulitkan pihak lain. Seperti kemarin saya ke lokasi gempa itu, kalau kita tidak mengambil pengawal, tidak dimintai pengawal, kita sulit, karena yang menghalanginya tuh bukan ketok-ketok mobil lagi, berdiri di tengah jalan sambil dia ngehalangan. Kita tidak boleh berlanjut. Makanya banyak yang tempat-tempat sempit, tempat-tempat yang jauh itu teka bagian, karena itu di halangan, di palang, sehingga yang daerah-daerah bawah mah banyak, sebab banyak yang mengantar tidak sampai di halangan. Karena kita ingin menjangkau ke tempat yang lebih atas, kita ingin sampai, maka hanya kita pakai pengawal. Dan pakai pengawal sudah dijelaskan oleh pengawal. Ini ada keluarga di sana di ujung, mohon maaf, bukan kami tidak mau memberi, tapi lamun diberikan di sini CF, barang yang dibawa, jadi negosiasi terus pengawal, akhirnya sampai ke tempat khusus. Ya mendingan yang punya helikopter bisa dipantau di atas. Kalau bawa mobil itu banyak yang di halangan. Hari kemarin lagi juga rombongan Magdis ada 10 mobil itu juga pakai pengawal. Karena kebetulan kita punya Ustadz di sana, Ustadz Abdul Hadi sudah duduk di sana, punya posko di lokasi situ. Dia
siap sampai 1 bulan. Jadi bagi yang mau ngantar ke sana ke lebih atas, kalau kan kita sulit ya ke tempat-tempat yang sempit mah. Nah, dia punya pasukan. Jadi ke tempat-tempat yang suka sikluk kita titipkan ke beliau dan beliau lah edarkan. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki mengantarkannya. Nah, itu juga menurut saya termasuk tafassahu. Jadi memberikan peluang kepada yang lebih, yang sangat membutuhkan. Karena kalau kita memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada pihak lain, fafsahu, Allah akan memberikan kelapangan. Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriah berpendapat bahwa ayat ini merupakan didikan Allah kepada hambanya yang beriman agar menghormati satu sama lain, berlaku baik sesama dalam suatu majelis pertemuan. Perkataan fil majalis seperti dikemukakan dalam tarikh itu artinya macam-macam. Jadi ada yang mengatakan majelis Rasul, ada yang mengatakan majelis rapat strategi perang, ada supah atau pavilion masjid, ada juga yang mengatakan di masjid pada hari Jumat. Nah, di masjid pada hari Jumat kan ketika sholat Jumat kan banyak yang nyirian tempat khusus sehingga orang lain susah masuk, ya, harus diberi. Tapi biasanya kalau di kita mah nyirian khususnya di pinggir-pinggir, ya supaya bisa nyarane. Ya. Kemudian kelima, ada yang mengatakan pertemuan antara berbagai pihak seperti Ahlu Badar dan yang lainnya zaman Rasul. Keenam, berlaku umum dalam majelis apapun, bahkan bisa bermakna bukan hanya tempat duduk secara lahiriah, melainkan kesempatan bicara, kesempatan berpendapat. Setiap ada pertemuan di suatu perkumpulan, setiap orang mesti memberikan peluang tempat bagi siapapun yang mengharapkan tempat duduk atau tempat bicara atau kesempatan menyampaikan pendapat. Tegasnya orang mukmin itu bila diminta bergeser untuk memberikan keleluasaan pihak lain, fafsahu, lapangkan, mesti memberikannya, jangan menyempitkan pihak lain. Selain tempat duduk juga kesempatan bicara atau kesempatan berpendapat agar diberikan ke pihak lain bila diminta. Jika ada orang yang berbicara menyampaikan pendapatnya, maka memberikan kesempatan pada pihak lain bila diminta. Jangan menghabiskan. Kita pokoknya jadi, kadang-kadang kan kita gitu, Bapak jadi pembicara atas nama keluarga di dalam pernikahan. Oleh pribumi dipersilakan kepada pimpinan rombongan untuk menyampaikan tujuan dan maksud dan tujuannya. Dipersilahkan. Itu ada yang berbicara sampai setengah jam ceramah. Ceramah gitu. Padahal mah bukan diminta ceramah, diminta lagi sambutan menyampaikan. Kalau di sini diminta sambutan menyampaikan, nggak usah kesana kemari berbicara. Tok molwe nyaeta anu dipimaksud rombongan kadieu teh hiji silaturahim, dua memenuhi janji dulu waktu nanya atau ngajadikeun, tilu nganterkeun panganten lalaki supaya dikawinkeun di dieu. Opat eta mere eta anu dibawa. Jadi ya namanya juga diminta wakil, ya
nggak usah pakai ceramah. Jadi walaupun banyak hafal ayat untuk diceramahkan, dirinya bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jadi kita walaupun banyak dalil ya tidak usah disampaikan. Tetapi mukadimah wasiat tetap setiap pembicara. Nah itu tafassahu, memberikan peluang kepada pihak lain. Jadi jangan sampai pihak lain ya kesal nunggunya. Tapi biasanya nusok ditoel mah khutbah juru rias, ditoel panjangting ditoel. Itu juru rias biasanya lebih berkuasa. Khutbah mah selalu kudu pendek. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberi kelapangan untukmu. Ini merupakan jaminan dari Allah yang sebagai janji kepada yang memberikan kelapangan akan dilapangkan oleh Allah. Dan kalau yang memberi kesempitan akan disempitkan. Orang yang memberikan keleluasaan akan diluaskan. Orang yang memberikan kelapangan bagi orang lain maka bakal dilapangkan dalam hidup. Jadi kalau kita ingin berlapang di dalam hidup, berikan lapangan kepada pihak lain, berikan keleluasaan pada pihak lain. Al-Alusi, tafsirnya Ruhul Mani ya, wafat 1270, berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan dalam rahmatnya sehingga terwujud keleluasaan. Ini janji di akhirat kelak kalau kita ingin, kalau kita sering memberikan keleluasaan, kelapangan, maka Allah memberikan kelapangan di surga, kemudian di kubur, dan minimal berlapang dada. Hati kita akan berlapang dada, tidak merasa sempit. Juga dalam rezeki. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang memberikan kelapangan pada pihak lain akan dilapangkan Allah dalam segala hal yang diinginkan, baik yang disebutkan tadi ataupun yang lain. Dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 57 Hijriah wafatnya oleh Muslim yang wafat 261, Rasul menandaskan man nafasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya nafasallahu minhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat ar-rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakkarahumullah fi man iddah wa man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang membebaskan seseorang atau seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat. Jadi ada orang di hari kiamat itu kan banyak kesulitan. Tapi kalau orang yang sering memberikan kelapangan, maka diberikan kemudahan. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya di akhirat, di dunia akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya yang selama hambanya itu menolong sesama saudara. Jadi kalau kita sering berdoa, ya Allah tolonglah kami, itu Allah sudah menjawab lewat hadis Rasul. Kalau kamu ingin ditolong Allah, tolong aja orang lain sesama.
itu mesti ditolong Allah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Jadi kalau ingin mudah ke surga, mudahkan ilmu. Tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di suatu masjid, seperti Masjid Baitur Rahim, saya yakin termasuk ini, sebagai rumah Allah, untuk membaca Quran. Ya, kita sedang membaca Quran sekarang ini, dan tadabur Al-Quran. Yang tadabur itu yang kita lakukan dengan 7 tak, ya. Ini kan tadabur, ini metode tadabur 7 tak, tertib tilawah, terjamah, tani, tak, nasu, tahlil, tafsir, kemudian takwil, dan tatbik. Sekarang tatbiknya tidak saya masukkan karena kaburu 8 12 halaman. Jadi sampai takwil sekarang. Yaitu barang siapa yang tadarus membaca Al-Quran dan tadabur, ya tadarasunahu, maka Allah akan memberikan ketenangan, memberikan rahmat, dan dikelilingi para malaikat. Serta Allah menyebut-nyebut mereka pada malaikat-malaikat, jadi dibanggakan oleh Allah. Orang yang rajin tadabbur Quran dan hadis terutama, ya. Barang siapa yang ketinggalan amal, maka nasabnya tidak sedikit pun meninggikan. Jadi kalau ketinggalan, ya tidak bisa ditinggikan oleh yang lain. Takwil hadis ini cukup banyak, ya, minimal 11, ya. 1, bila ingin dilapangkan dalam segala hal, maka hendaklah memberikan kelapangan pada pihak lain. 2, bila ingin ringan beban hidup, maka hendaklah memberikan keringanan pada orang lain. 3, jika ingin terlepas dari berbagai kesulitan, maka jangan menyulitkan orang. 4, orang yang menyulitkan yang lain bakal mengalami kesulitan diri sendiri. 5, bila tidak mau terungkap aib diri sendiri. Kenapa aib disebut? Itu manusia pasti punya aib. Siapapun manusia itu punya aib, ya. Mau ustadz, mau kiai, mau presiden, mau gubernur, siapapun punya aib. Nah, bila aib ingin ditutupi, ya tutup saja aib orang lain. 6, jika ingin berbenar, tentu saja ada kecuali. Kalau dalam saksi mah wajib, ya. Aib tadi dibicarakan, ulah dicampur bohong. 6, jika ingin mendapat pertolongan Allah, maka seringlah menolong sesama. Bila ingin mudah menempuh jalan ke surga, kembangkan pendidikan keagamaan. 8, bila ingin meraih ketentraman, manfaatkan segala fasilitas tempat untuk lembaga pengkajian Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Makanya saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, Bu, kalau rumah ibu ingin punya fasilitas, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, ingin mendapat ketenangan, ingin mendapatkan keleluasaan, gunakan untuk tempat tadabbur Al-Quran. Makanya di zaman Rasul itu majelis taklim itu tidak semua jadi masjid. Zaman Rasul juga ada di rumah, karena ada ayat waqarna fi buyutikunna. Jadi majelis taklim itu di zaman Rasul tidak semuanya di masjid. Kalau di masjid juga ada otomatis, tapi itu di rumah para istri Rasul juga diadakan.
Karena itu dalam surat Al-Ahzab ada waqarna fi buyutikunna. Jadi berkaitan kan sambungannya itu waqarna fi buyutikunna itu juga wadkurna mayutla. Di tadabur Al-Qur'an. Beberapa tahun yang lalu berjalan itu, tapi sekarang setelah pandemi agak terhenti ya. Majelis-majelis taklim di rumah kan klinik itu tempat barokah. Tapi memang kalau majelis taklim di rumah itu kaitannya dengan konsumsi. Padahal mantu dan tekudu pakai konsumsi. Tapi konsumsi ya bagus ya. Bagus. Tapi memang ibu-ibu mah ada gitu yang program di rumah selain di masjid. Kalau di masjid mah tadi ibu yutillah, kalau di rumah mah Al-Quran surat Al-Ahzab 33 itu berlanjut. Situ diperintah untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian bila ingin meraih ketentraman, maka manfaatkan segala fasilitas rumah. Manfaatkan untuk tadabbur Quran. Kalau berbicara tadabbur Quran ya otomatis dengan hadisnya. Tadabbur hadis. Karena kalau kita mengkaji Al-Quran, pasti hadis masuk seperti hadis ini riwayat Muslim. Kalau kita mengkaji hadis, malam Jumat kan ada kajian hadis, pasti Qurannya. Dan dalam tadabburnya berbeda-beda, ditinjau dari sudut latar belakang masing-masing. 9. Bila ingin mendapat rahmat Allah dan penjagaan malaikat, maka manfaatkan segala peluang untuk meningkatkan kualitas ibadah ritual dan sosial. Makanya seperti tadi, itu digunakan majelis taklim rumah itu karena itu untuk mendapatkan penjagaan malaikat. 10. Jika ingin memiliki derajat tinggi, sebutkan yang disebutkan nama-namanya oleh Allah, maka rajinlah tadabbur Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau kita ingin memiliki derajat tinggi yang oleh Allah disebutkan, diumumkan di kalangan para malaikat. 11. Allah menjamin akan mencurahkan rahmat, menyayanginya, sampai-sampai kalau sedang majelis taklim kan malaikat mendoakan kita. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan hatal hitan filma, sampai ikan di lautan untuk mendoakan. Makanya kalau kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu', thalabul ilmi khairun min salatin nawafil. Thalab ilmu lebih afdal, lebih utama dibanding salat nawafil. Wa idza qilal suju fasjud sujud. Abu Hayyan Al-Andalusi yang wafat 745 Hijriah berpendapat bahwa kalimat ini merupakan rangkaian dari kalimat sebelumnya yang memerintah memberikan keleluasaan dalam suatu majelis untuk memberikan keleluasaan pihak lain. Tapi perintah berdiri di sini lebih rinci. Jika diperintah berdiri agar yang lain punya tempat, maka berdirilah. Perintah pertama berkaitan dengan memberikan keleluasaan. Perintah kedua untuk menaati aturan hasil musyawarah. Juga beliau mengutip Al-Hasan dan lain-lain. Jika diajak berdiri untuk siap berjuang, juga harus berdiri. Ibnu Jauzi itu mengutip 5 pendapat. Idza kiran suju itu. Ini 597 Hijriah wafatnya ya. 1. Jika diperintah berdiri untuk sholat, segera berdiri. Makanya qomati sholat itu sudah berdiri, dipahami di kalimat qomati sholat, karena di situ
Qad qomat, qad itu ada yang memahami seperti itu. Qad qamatis shalah. Itu kan qomat itu fi'il madhi. Qad qamatis shalah. Sudah berdiri untuk sholat. Makanya kalimat qamatis shalah itu jamaah tegas berdiri secara rapat. Ada yang memahami. Dua, jika diperintah untuk siap perang, mengalahkan musuh, siap. Ada juga yang memahami jika diperintah untuk melakukan kebaikan, maka lakukan segera. Ada juga jika sedang berada dalam rumah Rasul, diperintah keluar, maka segera. Tuh, ada juga yang dikutip dari itu. 5, jika diperintah untuk berdiri memberikan kesempatan yang lain, maka berikan. Fikih dari kalimat ini mengajarkan agar setiap orang tidak boleh monopoli. Jadi sering dikemukakan fenomena di masyarakat kan sok monopoli. Contohnya tempat sholat atau berdoa dimonopoli pada tempat umum, umpamanya musola di mall kan sempit, musola di mall mah di belakang geus ngantri, nyalamun di belakang geus ngantri, begitu assalamualaikum keluar batur mau sholat, tuh ayo wiridan lah. Walaupun wiridan itu bagus, tapi orang lain nunggu kumaha atau di rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit Al-Islam, rumah sakit Muhammadiyah ya gede musolana. Model di Hermina atau di Komodi eta mana di Ranca Bolang teh. Ya Humania Prima musolana oge di emper gara di tukang sapang, tukang parkir sempit pisan. Di tempat-tempat begitu ya kita nggak boleh kita lama-lama. Dan fenomena di masyarakat banyak itu karena wiridat ya. Nah, wiridat batur. Nah, stasiun 2 di tempat walimah kursi untuk duduk yang makan disimpenan cai jeung piring bekas dina kursi. Jadi hese batur teh yang duduk. Kan kursi teh keur duduk untuk makan. Dia makan kursi ini pas disimpan di sini. Air minum simpan di situ. Sehingga orang susah. Jadi orang dan kan tadi memberikan keleluasan, makanya piringnya juga dibereskan di tempatnya supaya orang lain jangan kesulitan. Kemudian 3, di rumah, di Raudhoh, Masjid Nabawi. Ini Raudhoh. Dah yang berdoa, amlang cicing di Raudhoh, geus diusir oleh polisi. Kan Raudhoh itu tempat orang banyak. Jadi kalau sudah di Raudhoh, udah sholat, bolehlah silakan sholat 2 rakaat, ngadoana sakedeung we. Sambil ngadoa teh, ya Allah, saya betah kene di Raudhoh teh. Karena Raudhoh bil jannah, tapi saya mah mau di tempat leluasa aja. Pokoknya mah ku Allah dianggapnya di Raudhoh gitu. Allah teh. Ngerti ya Allah teh. 4, Hijri Ismail, apalagi Hijri Ismail. Itu ada yang pura-pura duduk, pura-pura berdoa aja berdiri gitu. Kita mau masuknya susah karena dia cicingnya gitu. Nampak kayak guys keluar secara alhamdulillah abdi 2 jam di Hijri Ismail. Malah saya tegur, kamu salah, saya bilang. Berjam-jam di Hijri Ismail kan orang lain antri. Jadi kalau mau di Hijri Ismail masuk berdoa sebentar ya keluar lagi untuk memberikan peluang. Di Multajam ya. Walau askar sudah mengusir, tetap saja duduk berdoa. Ya, ini sebagai teguran. Dan kemarin itu kan di Mekah itu ada aturan di Masjidil Haram itu.
Yang namanya tawaf di lantai bawah, lantai Ka'bah, itu hanya yang umroh. Hanya yang umroh berpakaian ihram. Ya mah ya bapak-bapak dia pakai pakaian ihram supaya bisa masuk ke situ, supaya bisa tawaf. Itu kan nipu namanya. Kan namanya umroh. Kalau ke umroh ya kan di atas. Ya kalau kita tidak ihram ya jangan pakai ihram. Berarti kan nipu masjid. Kok mau sholat nih? Jadi arah-arah nih orang, bahkan ada pembimbingnya menganjurkan supaya kita sholat berjamaah di bawah dekat Ka'bah pakaian ihram saja. Yaitu kadang-kadang tidak sadar kita. Ya, termasuk juga kalau di dalam masalah makanan kan di situ ada aturan di hotel itu tidak boleh dibawa ke kamar makanan. Ini diangkut ke kamar yang loba. Nah itulah peluang-peluang, makanya ayat ini ditinjau dari sebut pendidikan keluarga banyak gitu maknanya. Cuma contoh aja yang tadi. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi rada anu aja dipercepat ya. Karena di sini walikulin darajat mimma amilu. Derajat itu diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah itu tidak akan lupa, tidak akan lalai perhitungannya. Dan derajat orang beriman juga diuji. Ja'alakum khala'ifal ard, rafa ba'dukum fawqa ba'din. Yang satu di atas yang lain derajat. Dia berlaku untuk menguji. Jadi diuji oleh Allah derajat itu. Jadi Allah mengangkat orang yang beriman lebih tinggi derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang berilmu. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 dinasti Umayyah, menandaskan waman amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara bima yuslih. Jadi orang yang beramal tanpa ilmu kadang-kadang merusaknya lebih besar daripada memaslahatkan. Dan kadang-kadang karena tidak berilmu, orang yang ibadahnya banyak tapi nilainya sedikit, dan karena berilmu ibadahnya sedikit tapi nilainya banyak. Contohnya Abu Hurairah meriwayatkan manik tasala sumata jum'ah fasallama qudira lahu suma'an sota hatta yablugu min khutbatihi summa yusolli ma'ahu qudira lahu ma bainahu wa baina jum'ah al-ukhra wa fadu salasati ayam. Untuk salat Jumat kan jamaah Jumat yang berada di masjid kan masih banyak yang berzikir, duduk-duduk, kadang-kadang nunutan, nungguan khotib datang deh, nunutan, ada yang berzikir, baca tasbih. Padahal sudah jelas berdasar berdasar hadis dari Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh Muslim, kalau menunggu imam datang ke mimbar, yang dilakukan itu sholat 2 rakaat, sholat, turun capek mah, sholat lagi, bukan unutan, bukan zikir, bukan baca Quran. Di sini dikatakan sumata jum'ah fasollah ma quddirolah. Sholat terus-menerus, mencan datang waktu duhur. Suma'an sota hatta yablugu min khutbatihi. Nanti kalau imam sudah khutbah, diam, cicing, dangkeun. Summa yusolli, kemudian sholat. Maka ghufira lahu ma bainahu wa baina jum'ah al-ukhra. Diampuni dosa.
antara Jumat ke Jumat, bahkan ditambah 3 hari berikutnya, jadi 10 hari. Jadi yang punya nilai itu adalah yang terus-menerus sholat. Bahkan ada yang ngobrol gitu, ya. Justru di situ. Jadi berdasar hadis ini, jamaah adalah melakukan mandi jinabat lebih dahulu, terus datang ke masjid, jami, begitu tiba langsung melakukan sholat sebanyak-banyaknya selama menunggu imam naik mimbar. 4. Memperhatikan khutbah Jumat. 5. Sholat Jumat berjamaah. Jadi bukan kewek cenagis assalamualaikum khutbahna. Kan banyak itu orang yang sengaja memperlambat datang ke masjid di hari Jumat, padahal tidak punya tugas, tidak punya kesibukan, bukan pegawai kantor, nganggur di rumah deh, kewek. Udah kesal cenah nungguan imam, justru kesal teh kuduna sholat terus menerus. Makanya kan kemarin saya sarankan ngaji Quran Jumat itu dibatasi sampai setengah 12 atau sampai jam berapa, setengah jam sebelum khotib naik mimbar, supaya ada kesempatan yang sholat yang sholat. Karena orang yang paling telat datang ke Jumatan tidak tercatat itu. Ini hadisnya. Manik tasala yauma jum'ah usla janabah sumaroha patana. Yang periode pertama datang ke masjid maka dihargai kurban badnah unta. Periode kedua hargai sapi. Periode ketiga hargai kambing. Periode keempat dihargai ayam. Kemudian sama dengan telur. Tetapi kalau imam sudah naik mimbar untuk khutbah, malaikatnya ngadanggukeun imam, jadi nu datang telat mah teu dicatat oleh malaikat. Nggak punya daftarnya di malaikat. Jadi dia datang nanti ngukur memenuhi kewajiban. Hanya memenuhi kewajiban, tidak punya keabdolan. Karena yang periode pertama teh berapa menit tidak disebut di dalam hadis. Pokoknya paling anu periode pertama sama dengan kurban unta. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Periode kedua sapi, kedua domba, ketiga ayam, kurban telur. Nah, imam naik mimbar kakarak jual tidak tercatat. Ini kebanyakan jamaah di komplek mah tidak tercatat. Kebanyakan karena itu kalau kita imam sudah assalamualaikum masih cat pedung sate, begitu adan selesai baru jol gitu, jol lagi. Itulah makanya kata Umar bin Abdul Aziz, banyak orang tidak berilmu itu nilai ibadahnya kecil. Beda orang yang berilmu mah tahu kapan dia punya keabdolan, punya keutamaan, jadi berdasar ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha meneliti. Jadi ada beberapa takwil. Pertama, Allah Subhanahu wa taala beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya. Kedua, jika dimintai peluang dalam majelis maka segera memberikan kepada pihak lain. 3, jika dalam kehidupan ada yang membutuhkan bantuan, keleluasaan, berikan keleluasaan. Karena itu janji Allah, barang siapa yang memberikan keluasan, kita akan diluaskan, tidak boleh monopoli. 4, perintah melapangkan tempat itu mengandung larangan mempersempit. Dan 5, janji Allah bagi orang yang melapangkan tempat, memberikan keleluasaan, berilmu, maka derajatnya lebih tinggi.
Nah, jika ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuat baiklah kepada sesama. Kemudian 7, Allah menjanjikan derajat tinggi bagi mukmin yang berilmu. Tegasnya, salah satu tanda orang yang berilmu adalah yang memberikan ruang gerak pada sesama juga. 8, orang yang beriman dan berilmu merupakan penyandang derajat tertinggi di sisi Allah. Semakin tinggi iman dan ilmunya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. 9, Allah Maha teliti pada segala perbuatan manusia. Derajat iman, keluasan, pengetahuan semua diteliti. Mana yang lebih tinggi, mana yang kurang tinggi, mana yang lebih rendah, itu semuanya diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian surat Al-Mujadilah ayat 11. Kalau ada pertanyaan mangga, masih ada waktu 10 menit. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.